Selamat datang di podcast 100 Semakin Serupa Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudara, semoga Anda di rumah sudah membaca bagian ini dan juga masih mengingat runtutan uraian dari pemahaman Alkitab di waktu-waktu yang lalu. Saudara-saudara, kita sampai di pasal 19 ayat yang ke-11. Ini adalah sebetulnya adalah bagian yang paling akhir kalau kita mau melihat urut-urutan sejarah. Ini sebetulnya adalah bagian terakhirnya. Jadi itulah yang menjadi keyakinan saya, saudara-saudara, ketika membaca bagian ini. Nah, saudara, di bagian ini kita melihat ada satu ungkapan yang sangat penting di ayat 11, yaitu dikatakan bahwa aku melihat sorga terbuka. Saudara-saudara, kalau Anda membaca di pasal 4, di pasal 4 ayat yang pertama, ketika sang penulis ini, sang pelihat ini, saudara, yaitu Yohanes, diperlihatkan oleh Tuhan sebuah penglihatan, maka di pasal 4 ayat yang ke-1 dikatakan bahwa dia juga melihat sebuah pintu terbuka di sorga. Jadi saudara, ini adalah sebuah ungkapan yang sama. Ketika Yohanes pertama kali mendapatkan penglihatan, dia melihat pintu sorga terbuka. Dan yang dia lihat adalah tahta. Dia lihat sang anak domba. Dia melihat pribadi yang duduk di atas tahta itu. Itu adalah bagian awal dari kisah yang dituliskan di dalam kitab Wahyu, dalam penglihatan itu. Nah, tetapi saudara-saudara, ketika kita melihat isinya, ternyata yang dilihat oleh Yohanes itu adalah sejarah manusia, dari mulai kedatangan Tuhan Yesus sampai kepada kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Nah, ketika di pasal 19 ayat yang ke-11 ini diungkapkan, aku melihat lagi pintu sorga yang terbuka, maka ini menunjukkan akhir dari drama tadi, dari kisah tadi, yaitu apa? Bahwa perjalanan sejarah manusia nanti diakhiri dengan datangnya sang penunggang kuda putih. Ya, di ayat 11 itu dikatakan ada seekor kuda putih dan ia yang menungganginya bernama yang setia, yang benar dan yang benar, yang menghakimi dan berperang dengan adil. Jadi saudara-saudara, sepanjang perjalanan sejarah manusia mulai dari kedatangan Tuhan Yesus yang pertama kali, nanti ujungnya akhirnya adalah kedatangannya yang kedua kali. Dan yang digambarkan kedatangannya yang kedua kali itu adalah dia sebagai seorang penunggang kuda putih. Saudara-saudara, tentu saja sekali lagi ini adalah bahasa-bahasa simbolik ya. Jangan membayangkan nanti Tuhan Yesus datang di awan-awan menggunakan kuda putih bersama malaikat-malaikatnya gitu. Waduh, konyol sekali. Tentu tidak begitu, saudara-saudara ya. Saya punya keyakinan tidak demikian. Untuk apa dia datang menggunakan kuda putih? Dia bisa datang dengan cara yang lain. Nah, saudara-saudara, tetapi tentu ini ada sebuah lukisan. Karena di pasal-pasal sebelumnya juga, ketika meterai yang pertama dibuka, maka yang datang adalah sang penunggang kuda putih. Itu yang mengawali sejarah. Maka yang diakhiri juga dengan penunggang kuda putih yang datang. Saudara-saudara, ini melambangkan satu pribadi yang agung, satu pribadi yang mulia. Saudara bisa melihat gambaran-gambaran semacam ini terjadi kepada para pemimpin dunia. Seperti mendapatkan sebuah pengilhaman demikian. Biasanya para pemimpin dunia di zaman dulu, saudara-saudara, raja yang agung itu menggunakan kuda putih. Saudara bisa perhatikan. Ada beberapa orang yang pemimpin dunia yang menggunakan kuda putih. Kenapa?
Karena kuda putih itu menjadi simbol dari keagungan, dari sifat kekuasaan. Jadi demikian saudara simbolnya. Nah, kita akan perhatikan pribadi yang menunggangi kuda putih ini, pribadinya seperti apa, saudara-saudara, gambarannya, dan juga ada di situ juga yang kedua adalah namanya. Coba kita perhatikan namanya dulu, saudara. Yang pertama, dia itu disebut yang setia dan yang benar. Dia yang setia dan yang benar. Saudara, kata yang setia dan yang benar, kita ingat apa yang diucapkan Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus menegur jemaat di Laodikia. Dia adalah yang setia dan yang benar. Artinya apa? Artinya bahwa dia adalah pribadi yang menepati janjinya. Apa yang dia katakan itu akan dilaksanakan. Dan saudara-saudara, kalau itu dikenakan pada bagian ini, berarti seolah-olah dia mau mengatakan bahwa Yesus datang sebagai raja, akan menepati janjinya seperti yang pernah dia katakan di dalam firman-Nya. Dan ini adalah bagian akhir. Ini janjiku, aku akan selesaikan, aku akan tepati. Itulah dia yang setia dan yang benar. Kemudian saudara-saudara, ayat 12, nama yang kedua ini cukup unik. Dan matanya bagaikan nyala api, dan di atas kepalanya terdapat banyak mahkota, dan padanya ada tertulis suatu nama yang tidak diketahui seorang pun kecuali ia sendiri. Ini ada nama yang tersembunyi, ada rahasia. Kalau tadi diberitahukan kepada kita bahwa dia adalah yang setia dan yang benar, tapi ini adalah nama rahasia. Nah saudara, kenapa diungkapkan demikian? Saya mempunyai keyakinan saudara bahwa begini, sebagai manusia, meskipun nanti pada akhirnya kita bisa melihat dia muka dengan muka, tetapi tetap saja ada misteri, ada hal yang kita tidak akan sampai mengenal atau mengetahui dia sedalam-dalamnya. Ada nama, ada sesuatu yang kita tidak bisa memahaminya, yang tersembunyi, karena dia melampaui kita. Dia adalah pencipta kita. Kita tidak mungkin melampaui dia sehingga kita tahu segala-galanya tentang dia. Itu tidak mungkin. Saudara, artinya bahwa dia menunjukkan sifat kemahakuasaan, sifat kedaulatan yang tidak bisa diraih oleh manusia, meskipun manusia itu adalah orang-orang percaya yang akan berjumpa dengan dia. Kemudian nama yang ketiga sudah dalam ayat yang ke-13, namanya ialah Firman Allah. Saudara-saudara, kita mengingat Injil Yohanes misalnya, ya. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Lalu kemudian ayat 14 bahwa firman, Yohanes pasal 1 ayat 14, saudara, firman itu menjadi manusia. Jadi tidak salah kalau nama ini dikenakan kepada Yesus, karena dialah sang firman itu. Dialah firman yang datang, yang menciptakan dunia ini melalui firman-Nya, dan firman-Nya itulah yang berkuasa untuk mengubahkan seluruh dunia ini. Jadi saudara, itulah sang firman Allah. Dan yang keempat, itu dituliskan di dalam ayat 16. Dan pada jubahnya dan pahanya tertulis suatu nama, yaitu Raja segala raja dan Tuan di atas segala tuan. Ini lengkap, saudara. Sudah jelas bahwa dia adalah raja di atas segala raja, yang nanti segala lutut akan bertelut, segala mulut akan mengaku bahwa dia adalah raja. Memang dia adalah raja di atas segala raja, tuan atas segala tuan di alam semesta ini. Saudara-saudara, keempat nama ini menimbulkan kepada kita sebuah pengertian bahwa dia adalah sang ilahi. Dia adalah Allah yang menciptakan alam semesta ini. Dia adalah Allah yang harus disembah. Karena itu saudara, pada bagian kedua kedatangannya, dia tidak datang untuk menyelamatkan manusia, tetapi dia datang untuk menghakimi manusia. Dia punya hak untuk menghakimi manusia. Saudara-saudara, ungkapan-ungkapan nama-nama tadi yang menunjukkan kebesaran, kemuliaan,
Dan sifat ilahi yang demikian besar menuntut kepada kita sebuah pengakuan bahwa Dia adalah Sang Hakim yang adil. Nah, saudara, kemudian kita lihat selain nama, digambarkan juga bagaimana Yesus Sang Hakim yang adil itu. Ya, kita lihat coba di dalam ayat yang ke-11 bagian terakhir sudah dikatakan bahwa Ia menghakimi dan berperang dengan adil. Ya. Kemudian ayat 12, gambarannya adalah matanya bagaikan nyala api dan di atas kepalanya terdapat banyak mahkota dan padanya ada tertulis. Jadi matanya, saudara, bagaikan nyala api yang bisa menembus hati manusia, yang bisa mengenal, mengetahui sedalam-dalamnya manusia, sehingga Dia bisa menjadi hakim yang adil. Kemudian ada banyak mahkota menunjukkan bahwa Dia adalah raja di atas segala raja. Lalu kemudian Ia memakai jubah yang telah dicelup dalam darahnya. Apa artinya, saudara? Ini menunjukkan pada karya Yesus yang mati disalibkan. Jadi karya Yesus itu menempel. Karya Yesus itu menjadi bagian dari status, dari identitas apa yang kita lihat. Bahwa Dia adalah Sang Juru Selamat yang menyelamatkan manusia melalui karyanya. Ayat 14, kemudian semua pasukan yang di sorga mengikuti Dia. Pasukan malaikat. Mereka juga menunggang kuda putih dan memakai lenan yang putih bersih. Ya, putih bersih, lenan halus menunjukkan sebuah sosok pribadi yang suci, yang mulia. Kalau itu dikenakan kepada manusia, saudara, orang-orang percaya, sudah dijelaskan di pasal 18 kemarin bahwa lenan halus itu adalah perbuatan. Di ayat 19 ya, pasal 19 itu adalah perbuatan yang benar. Pasal 19 ayat 8. Nah, lalu kemudian saudara ayat 15, dan dari mulutnya keluarlah sebilah pedang yang tajam. Dari mulutnya ada pedang yang tajam. Menghunus, ini gambaran perjanjian lama, saudara. Ya, ada pedang menunjukkan sosok pribadi yang menghukum atau yang menghakimi. Dan juga Ia akan menggembalakan mereka dengan gada besi. Ya, di beberapa bagian perjanjian lama menunjukkan hal itu. Dan Ia akan memeras anggur dalam kilangan anggur. Anggur yang diperas itu, cawan murka Allah itu, saudara-saudara, menunjukkan penghakiman. Jadi seluruh ayat ini, pada bagian ini, saudara, mau menunjukkan bahwa Yesus, Sang Firman Allah, Yesus yang menunggangi kuda putih yang akan datang kedua kali, itu ditegaskan dengan namanya dan dengan rupanya, bahwa Dia adalah Sang Hakim yang adil, Sang Hakim yang akan menghakimi dunia ini. Jadi itu intisari dari apa yang kita baca. Saya harap ini menjadi jelas. Sudah, sekali lagi, Yesus akan mengakhiri dunia. Peristiwa sejarah dunia ini akan berakhir melalui kedatangannya yang kedua, yang digambarkan sebagai Dia sesosok pribadi yang menghakimi, Allah yang adalah hakim yang adil. Yaitu sudah jelas dikatakan di dalam ayat yang ke-11. Nah, mari kita lihat selanjutnya, kalau ada sosok pribadi ilahi yang akan menghakimi, lalu penghakimannya itu seperti apa? Itulah yang dijelaskan di ayat 17 sampai dengan ayat 21. Saudara-saudara, kita lanjut sekarang ayat yang ke-17. Bagaimana wujud penghakiman itu? Ayat 17 mengatakan, lalu aku melihat seorang malaikat berdiri di dalam matahari dan ia berseru dengan suara nyaring kepada semua burung yang terbang di tengah langit. Katanya, marilah ke sini dan berkumpullah untuk turut dalam perjamuan Allah, perjamuan yang besar. Ayat 18, supaya kamu makan daging semua raja, dan daging semua panglima, dan daging semua pahlawan, dan daging semua kuda, dan daging semua penunggangnya, dan daging semua orang, baik yang merdeka maupun hamba, baik yang kecil maupun yang besar. Saudara-saudara, ini adalah gambaran mengenai penghakiman yang sangat mengerikan. Ya, penghakiman yang dilakukan melalui pekerjaan atau tindakan dari burung-burung di udara yang seolah-olah berpesta untuk memakan semua daging
manusia yang berbuat jahat beserta dengan kuda-kudanya, beserta dengan segalanya. Saudara, jadi ini coba bayangkan, mungkin Anda pernah melihat ya burung bangkai, itu apa ya? Kondor kalau bahasa Inggrisnya. Pokoknya burung pemakan bangkai yang besar ya. Burung nasar itu, saudara-saudara, kalau mereka akan memakan bangkai, katakanlah bangkai gajah, begitu mereka berkeliling seolah-olah mereka bersorak, berteriak, bergembira memakan bangkai-bangkai itu. Itu ada pesta. Nah, saudara-saudara, penghakiman Allah kepada orang-orang yang berbuat jahat, kepada orang-orang yang melawan Tuhan, itu seumpama dengan demikian, mengerikan sekali. Itu seperti dilawankan dengan perkawinan yang lain, yaitu perkawinan anak domba. Di pasal 19 ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-10. Jadi ada dua macam pesta yang dilakukan. Tetapi ini dalam bentuk yang ironis, saudara. Yang sebaliknya, pesta hukuman yang dilakukan kepada orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan, meskipun Tuhan sudah berulang kali mengajak, menyatakan cinta kasih, tetapi mereka tidak mau percaya, bahkan menjadi seteru, menjadi musuh Tuhan. Dan dikatakan ini terjadi kepada semuanya, baik yang kecil, yang merdeka, ataupun juga yang besar, ya, yang sebagai raja dan lain sebagainya. Mengerikan. Ayat 19, dan aku melihat binatang itu dan raja-raja di bumi serta tentara-tentara mereka telah berkumpul untuk melakukan peperangan melawan penunggang kuda itu dan tentaranya. Jadi saudara, sementara malaikat berbicara untuk mengundang, pada waktu itu si binatang itu, sang antikristus beserta raja-raja, pengikut dan tentara-tentaranya siap untuk berperang. Itu ada gambaran demikian. Tetapi saudara-saudara, perang tidak terjadi. Coba saudara lihat di dalam ayat yang ke-20. Meskipun mereka siap untuk berperang, tetapi perang tidak terjadi. Ayat 20, maka tertangkaplah binatang itu dan bersama-sama dengan dia nabi palsu yang telah mengadakan tanda-tanda di depan matanya, dan dengan demikian ia menyesatkan mereka yang telah menerima tanda dari binatang itu dan yang telah menyembah patungnya. Keduanya dilemparkan hidup-hidup ke dalam lautan api yang menyala-nyala oleh belerang. Ada dua musuh yang digambarkan di dalam pasal-pasal sebelumnya, yaitu sang antikristus yang menganiaya, yang berkuasa, yang punya kekuatan untuk menumpahkan darah orang-orang suci, saudara-saudara. Itulah kekuasaan yang lalim sepanjang zaman. Ya, itulah kekuasaan yang menghancurkan, berupaya untuk menghancurkan iman orang-orang percaya. Dan kemudian musuh yang kedua, binatang yang keluar dari laut, dari bumi itu, yaitu sang nabi palsu itu yang menyesatkan, berbagai macam penyesatan. Ya, entah itu berupa ilmu pengetahuan, berupa agama, berupa ideologi, berupa apapun, saudara-saudara, yang diwujudkan untuk menjauhkan atau untuk bahkan menghujat Allah dan lain sebagainya. Kedua-duanya ini, kedua binatang ini pada bagian ini sudah dikatakan bersama dengan tentara-tentara, bersama dengan pengikut-pengikutnya lah yang kemudian akan dilemparkan ke dalam jurang maut, ya, ke dalam lautan api yang menyala-menyala oleh belerang. Ini gambaran yang kedua. Jadi saudara-saudara, apa yang kita lihat di sini adalah pada bagian akhir ketika Tuhan datang, dia datang sebagai hakim dan dia akan menghakimi siapapun. Ya, semua orang yang tidak percaya kepadanya, yang tidak mau mengaku dia sebagai sang raja, siapapun yang melawan kepada dia dan yang mengikuti kekejaman, kejahatan antikristus dan juga para nabi palsu. Saudara-saudara, saya sudah mengatakan bahwa binatang yang keluar dari laut yang kita sebutkan sebagai antikristus itu tentu simbolik, tidak merujuk kepada satu dua pribadi saja, tetapi kepada sekelompok orang atau kepada sekelompok ideologi, kepada sekelompok raja,
kepada siapapun, saudara-saudara, yang mempunyai sifat yang kejam, yang melawan Tuhan dengan cara menganiaya jemaat Tuhan, menganiaya iman orang-orang percaya. Dan sekali lagi saudara, kalau kemudian di puncak nanti, akhir zaman ketika sang penunggang kuda ini mau datang, memang ternyata juga ada satu sosok yang bisa mengumpulkan, bisa menunjukkan kekuatan sebagai kekuatan dunia misalkan, ya termasuk dia juga, termasuk kelompok ini juga. Kalau ada saudara nanti di masa yang akan datang. Jadi saudara, ini menunjukkan pada siapapun, entah orang, entah jabatan, saudara yang mempunyai kekejaman dan menganiaya jemaat, menganiaya iman Kristen, melawan kepada kehendak Allah dengan cara-cara yang kejam, itulah sang binatang itu. Begitu juga dengan nabi palsu, yaitu para penyesat, guru-guru yang menyesatkan orang-orang, yang menghembuskan pemikiran yang jahat, yang mengajarkan hal-hal yang salah, yang sengaja memutarbalikkan kebenaran dan lain sebagainya sepanjang zaman. Itulah sang nabi palsu itu, saudara. Itu mereka semua akan dibuang, akan dihakimi. Nah, saudara-saudara, pada bagian ini saya mau menunjukkan demikian. Nampaknya Yohanes sebagai penulis membuat urutan yang terbalik, saudara ya. Penghakiman itu digambarkan pertama kepada Babel yang besar. Saudara baca pasal 17, pasal 18. Sebenarnya Babel yang besar itu siapa? Ya itu juga, saudara, tentu saja. Ya, tetapi Babel yang besar itu mengungkapkan gaya hidup, pola hidup, mengungkapkan atau menggambarkan kehancuran moralitas. Dan itu yang dilenyapkan, itu yang dihancurkan. Keserakahan duniawi. Itu yang dihancurkan pada penghakiman. Kemudian juga dihancurkan pula segala macam pribadi-pribadi dan juga ideologi, agama, apapun saudara, kepercayaan, keyakinan yang melawan pada kehendak Allah, dan juga para penyesat juga akan dihakimi. Jadi ini urutan yang terbalik. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Saudara, mari kita berdoa. Bapa di surga, tolong kami supaya kami mengerti kehendak Tuhan. Terlebih lagi kami bisa menyiapkan atau bisa menjalani kehidupan ini sesuai dengan kebenaran Tuhan. Jagalah, pimpinlah hidup kami ya Bapa, untuk selalu hidup di dalam anugerah dan percaya pada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.